Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai dinamika kependudukan di Indonesia. Indeks pencapaian kompetensi pada materi kali ini yang pertama, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan. Yang kedua, mengukur angka fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Ketiga, menghitung angka pertumbuhan dan proyeksi penduduk. Keempat, mengklasifikasikan jenis-jenis mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Sebelum memulai materi pembelajaran, mari kita berdoa dalam hati sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, kita langsung saja. Dinamika kependudukan di Indonesia. Dinamika kependudukan atau perubahan jumlah penduduk dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama, faktor kelahiran. Yang kedua, faktor kematian. Dan yang ketiga adalah migrasi. 1. Kelahiran atau disebut juga dengan natalitas atau disebut juga dengan fertilitas merupakan kemampuan real seorang wanita untuk melahirkan yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan. Ada beberapa faktor yang mendukung kelahiran atau pronatalitas, yaitu 1. Masa perkawinan usia muda. 2. Tingkat kesehatan yang baik. 3. Anggapan banyak anak banyak rezeki, dan lain sebagainya. Selain pronatalitas, ada pula antinatalitas atau faktor yang menghambat kelahiran. Yang pertama, penundaan masa perkawinan. Yang kedua, adanya program KB atau keluarga berencana, dan lain sebagainya. Klasifikasi angka kelahiran. Ada beberapa klasifikasi angka kelahiran ya, ada beberapa angka kelahiran ya. Yang pertama adalah angka kelahiran kasar atau CBR. CBR ini yaitu banyaknya kelahiran dalam satu tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. CBR memudahkan untuk membandingkan masyarakat atau wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Rumus untuk menghitung CBR yaitu B per P dikali K. B ini jumlah bayi yang lahir hidup pada periode tertentu dibagi P yaitu jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikali konstanta yaitu 1000. Yang kedua, angka kelahiran umum atau GFR. GFR memperlihatkan jumlah bayi yang lahir hidup dari setiap 1000 penduduk wanita yang berusia reproduktif, yaitu usia 14 sampai 49 tahun. Usia 15 sampai 49 tahun. GFR ini rumusnya B per P dikali K. B ini adalah jumlah bayi yang lahir hidup selama 1 tahun dibagi P, jumlah penduduk wanita usia 15 sampai 49 tahun dikali konstanta yaitu 1000. C. Angka kelahiran menurut kelompok usia atau disingkat menjadi ASBR, Age Specific Birth Rate. Angka kelahiran menurut kelompok usia atau ASBR menunjukkan banyaknya kelahiran dari wanita pada suatu kelompok pada tahun tertentu per 1000 wanita pada kelompok umur dan pertengahan tahun yang sama. Interval usia reproduksi yang biasa digunakan adalah 15 sampai 19 tahun, 20 sampai 24 tahun, 25 sampai 29 tahun, dan lain-lain. ASBR ini lebih akurat dibanding GFR karena ASBR didasarkan pada kelompok usia. Itu beberapa cara untuk mengukur angka kelahiran. Yang kedua adalah kematian atau mortalitas. Dalam mortalitas ada juga faktor penunjang dan ada juga faktor penghambat kematian. Faktor penunjang kematian atau promortalitas diantaranya 1. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.
2. Terjadinya bencana alam. 3. Terjadinya wabah penyakit seperti wabah penyakit COVID-19 ya, dan lain sebagainya. Selain promortalitas, ada pula antimortalitas, yaitu faktor penghambat kematian. Di antaranya meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang memadai, dan lain sebagainya. Beberapa klasifikasi angka kematian. 1. CDR atau angka kematian kasar. 2. ASDR atau angka kematian menurut kelompok umur. Dan yang ketiga adalah angka kematian bayi atau infant mortality rate, disingkat menjadi IMR. Cara menghitung angka kematian kasar atau CDR yaitu dengan rumus D per P dikali K. D ini jumlah kematian pada tahun tertentu dibagi P jumlah penduduk pertengahan tahun dikali K konstanta. Biasanya konstantanya adalah 1000. B. Angka kematian menurut kelompok umur atau ASDR. Angka kematian menurut kelompok umur adalah angka yang menggambarkan banyaknya kematian per 1000 penduduk, laki-laki maupun perempuan di suatu wilayah. Tingkat akurasi ASDR lebih tinggi dari CDR karena ASDR didasarkan pada kelompok umur. Cara mengukur ASDR yaitu DX per PX dikali K, di mana DX ini adalah jumlah kematian pada kelompok umur X tahun tertentu. PX ini adalah jumlah penduduk kelompok umur tertentu pada tahun tersebut, kemudian dikali K ya atau konstanta. Nah, di sini bisa dilihat ya contoh soalnya bagaimana cara menghitung ASDR, CDR, dan yang terakhir ini ya angka kematian bayi atau IMR, yaitu angka kematian bayi yang menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu. Rumusnya IMR sama dengan D0 per B dikali K. D0 ini adalah jumlah kematian bayi di bawah 1 tahun pada tahun tertentu. B adalah jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama. Dan K ini adalah konstantanya, biasanya 1000. Ya, faktor dinamika kependudukan yang ketiga adalah migrasi. Ya, bagi yang belum paham migrasi ini apa? Nah, migrasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk selain kelahiran dan kematian. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melalui batas politik atau negara ataupun batas administrasi atau batas bagian dari suatu negara. Nah, berikut klasifikasi angka migrasi. Yang pertama ada angka migrasi masuk, yang kedua angka migrasi keluar, ketiga angka migrasi neto, dan yang keempat angka migrasi bruto. Jenis-jenis migrasi itu sendiri ada dua. Yang pertama adalah imigrasi, yang kedua emigrasi. Imigrasi itu adalah masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Sementara emigrasi yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Ya, sini ada beberapa rumus untuk menghitung angka migrasi. Ada rumus angka migrasi masuk, ya, ada angka migrasi keluar, dan lain-lain. Baik, kita masuk ke pertumbuhan penduduk dan proyeksi penduduk. Nah, ada berapa sih jenis pertumbuhan penduduk ya? Pertumbuhan penduduk ini ada dua. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk alami. Yang kedua pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk alami yaitu pertumbuhan penduduk yang dihitung dari selisih antara kelahiran dan kematian di suatu wilayah. Sementara pertumbuhan penduduk total yaitu suatu pertumbuhan yang tidak hanya selisih dari angka kelahiran dan kematian saja, tetapi selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar juga dihitung ya. Sini ada rumusnya untuk pertumbuhan penduduk alami. Rumusnya itu adalah T sama dengan jumlah kelahiran atau L dikurangi dengan jumlah kematian atau disimbolkan dengan M. Sementara rumus untuk pertumbuhan penduduk total atau T total itu yaitu jumlah kelahiran dikurangi kematian kemudian ditambahkan selisih antara jumlah imigrasi dan jumlah emigrasi. Ini ada contoh soalnya.
Ini juga ya, masih tentang contoh soal pertumbuhan penduduk. Nah, sekarang kita masuk ke proyeksi penduduk. Perkiraan jumlah penduduk di masa mendatang. Rumus untuk menghitung proyeksi penduduk adalah PN sama dengan P0 dikali 1 plus R pangkat N. Jadi sekarang ya, misalnya tahun 2021, kemudian kita ingin memprediksi berapa sih jumlah penduduk tahun 2035. Nah, caranya bisa dengan menggunakan rumus proyeksi penduduk ini. Ya, apa itu PN? PN itu adalah jumlah penduduk pada tahun PN ya. Misalnya sekarang 2021, kita ingin mengetahui jumlah penduduk tahun 2025 ya. Nah, ini bisa ya dicari menggunakan rumus ini. PN berarti jumlah penduduk pada tahun 2025 kita belum tahu ya, sama dengan P0 jumlah penduduk pada tahun dasar. Nah, berapa jumlah penduduk pada tahun sekarang? Itu sudah ada ya datanya. Nah, dikali 1 ditambah R. R ini adalah tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dinyatakan dalam persen. Kemudian N ini adalah jumlah tahun antara 0 ke N. Ya, di sini ada contoh soalnya juga. Silahkan dipahami, dibaca dan dicoba ya, mencari latihan soal yang serupa. Ini adalah pada tahun 2001 jumlah penduduk Indonesia tercatat 205 juta. Tingkat pertumbuhan penduduk per tahun adalah 1,5%. Berapakah proyeksi penduduk Indonesia tahun 2016? Jumlahnya adalah 256,3 juta jiwa ya. Nah, ini setelah didapatkan data dari kependudukan ya. Nah, ini jumlahnya memang sama ya. Ternyata proyeksi yang dilakukan pada tahun 2021 itu ternyata benar terjadi di tahun 2016. Jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 256 juta jiwa. Nah, ini akurat ya. C sekarang, mobilitas penduduk dan tenaga kerja, yaitu pergerakan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, baik untuk sementara maupun untuk jangka waktu yang lama atau menetap secara permanen. Jenis-jenis mobilitas penduduk ada mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen. Mobilitas permanen yaitu perpindahan penduduk untuk menetap atau migrasi dari suatu tempat ke tempat lain. Sementara mobilitas non-permanen itu perpindahan penduduk untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain. Contoh mobilitas permanen ini ada transmigrasi, urbanisasi, dan ruralisasi ya. Nah, transmigrasi, urbanisasi, ruralisasi ini masuk ke dalam kategori migrasi internal karena perpindahan penduduknya masih di dalam negeri. Sementara emigrasi, dan remigrasi itu masuk kategori migrasi eksternal karena perpindahan penduduknya itu lintas negara. Yang terakhir yaitu mobilitas penduduk non permanen, yaitu perpindahan penduduk untuk sementara waktu. Ini contohnya ada komutasi dan sirkulasi ya. Kalian pasti lebih paham lah ya apa itu bedanya komutasi dengan sirkulasi. Nah, demikian presentasi yang ingin saya sampaikan. Refleksinya untuk pembelajaran kali ini kita harus paham ya bahwa jumlah penduduk Indonesia bahkan jumlah penduduk dunia pada saat ini bertambah cepat, bahkan sangat cepat ya. Pada tahun 1900 jumlah penduduk Indonesia ini khususnya adalah 40,2 juta jiwa. Kemudian pada tahun 2000 meningkat menjadi 205,8 juta jiwa. Dan pada tahun 2010 adalah 237,6 juta jiwa. Nah, berapakah jumlah penduduk tahun sekarang? Nah, tadi kita sudah belajar mengenai proyeksi penduduk. Silahkan hitung yang pasti. Jumlah penduduk Indonesia selama 100 tahun itu naik 5 kali lipat. Nah, apakah ini akan berdampak positif atau negatif? Bonus demografi atau ledakan penduduk ini akan positif apabila penduduknya ini berkualitas baik ya, pendidikan, kesehatannya itu baik, maka dia akan menjadi aset bagi suatu negara. Tapi apabila jumlah penduduk yang bertambah sangat pesat ini kualitasnya kurang baik, kurang terjamin pendidikan dan kesehatannya misalnya, maka yang terjadi akan menimbulkan banyak ancaman. Di antaranya ancaman kepadatan penduduk ya, sudah pasti. Yang kedua, adanya ancaman sosial, banyaknya pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas ya. Kemudian yang ketiga adalah ini juga tidak kalah penting, yaitu masalah lingkungan. Kenapa masalah lingkungan? Karena
tanah agriculture akan diambil untuk lahan pemukiman. Padahal seharusnya lahan-lahan pangan atau agriculture itu semakin bertambah penduduk harusnya semakin luas. Tapi karena penduduk juga membutuhkan pemukiman atau industri, maka lahan-lahan pertanian atau agriculture itu bisa berubah fungsinya menjadi lahan industri ataupun lahan pemukiman ya. Air juga akan tercemar. Nah, ini adalah beberapa ancaman dari bonus demografi ya. Oke, bagi yang masih bingung apa itu bonus demografi? Bonus demografi itu adalah di mana usia produktif itu lebih banyak ya daripada usia non produktif. Sekali lagi, apabila penduduk usia produktif ini berkualitas, maka itu bonus demografi tersebut akan menjadi aset yang baik bagi suatu negara. Tapi kalau misalnya bonus demografi ini usia produktifnya itu kualitasnya kurang terjamin ya, kesehatan atau pendidikannya misalnya, maka bonus demografi ini akan menjadi ancaman bagi suatu negara. Nah, Indonesia pernah mengalami kesuksesan di bidang demografi ini pada masa Orde Baru ya. Pada masa pemerintahan Soeharto ini beliau ya mendapatkan penghargaan Population Award dari PBB dengan program KB. Nah, sekarang mudah-mudahan kita juga bisa menekan lagi laju pertumbuhan penduduk dengan mengikuti program KB salah satunya ya. Nah, itu ya. Jadi refleksi pembelajaran kali ini, mari kita siaga kependudukan, betul-betul direncanakan mengenai kependudukan kita di masa yang akan datang. Terima kasih, itu yang bisa sampaikan pada tayangan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.